jadi moto kita itu Bang, bisa kudu bisa, pasti bisa, yakin bisa Bang gitu. Selanjutnya ya, kita dapat bersilaturahim di alam lain ya. Maksud alam lain itu tadi kata Pak Danu itu tidak di masjid gitu ya. Biasanya kita di masjid, tapi sekarang gaya bidang satu ini bisa di kafe ya. KP Palalangon. Terima kasih sekali lagi, apresiasi yang setinggi-tingginya atas inisiasi dari bidang satu dan jajaran pengurusnya begitu. Bapak dan ya, tidak ada lagi stuck begitu ya biasanya. Ketika ada program-program, ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan, biasanya kalau sudah erat, sudah dekat itu, kalau dalam bahasa Sunda mah mual canggung gitu ya, mual canggung. Jadi kedekatan ini, silaturahim ini ya mudah-mudahan wabil khusus di bidang satu, umumnya di seluruh jajaran pengurus DKM Asidik RW 14 ini semakin solid, sehingga program-program yang sudah kita tetapkan pada saat raker ini bisa dilaksanakan, walaupun mungkin kita masih dalam skala prioritas, di mana kita sudah beberapa kali mengadakan peringatan Hari Besar Islam, alhamdulillah sukses, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan, kalau kemarin itu di Asidik Peduli ya masih ditangani oleh bidang satu ya, tapi yang bergerak itu humas gitu. Akan tetapi pada saat rapat kemarin di masjid, bahwa untuk Asidik Peduli itu masuk ke bidang 3 ya, masuk ke bidang 3 kalau tidak salah seperti itu ya. Jadi masuk ke bidang 3, akan tetapi bukan berarti bidang satu melepas begitu saja, karena kita adalah sifat kerjanya adalah kolektif kolegial. Jadi kita umpamanya bidang satu punya program bukan hanya bidang satu, bidang 2 punya program bukan berarti bidang 2, dan bidang 3 punya program bukan berarti bidang 3. Akan tetapi secara keseluruhan ya, kita ikut membantu, kita ikut bersama-sama. Akan tetapi dari segi koordinasi dan tanggung jawab ya itu ada di bidang yang bersangkutan, itu maksudnya. Jadi tidak mentang-mentang begini, biarkan dah itu mah program bidang 1 gitu ya, biarkan itu mah program bidang 2, tidak seperti itu. Akan tetapi tadi ya kita tetap bersama-sama dan sama-sama bekerja, karena untuk mencapai sebuah tujuan itu perlu adanya kerjasama dan kolaborasi gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Innallaha yuhibbul ladzina, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yuqatiluna,
Ya, yuqatiluna itu diartikan berjuang ya. Bisa pilih di jalannya. Jadi berjuang, berjihad di jalannya. Soffan ka'annahum bunyanun marsus, diumpamakan sebuah saf atau barisan gitu ya, yang kokoh. Jadi ketika kita berdiri tegak bersama-sama, di mana barisan kita tersusun ya dengan rapi, barisan 1, barisan 2. Coba saja kalau kita melaksanakan saf gitu ya, shaf di dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak berkenan umpamanya, atau ada hal-hal yang bisa mengurangi semangat kita untuk terus bekerja dan berjuang, ya maka sop yang pertama ya umpamanya tidak mampu, ada sop yang kedua, sop yang ketiga gitu ya. Tapi ketika kita bersama-sama tadi, karena saf atau barisan itu kuat dan kokoh, insya Allah itu bisa kita hadapi bersama-sama. Kita teguh bercerai, kita untuk kawin lagi dalam ekwani ya. Jadi kita bagaimana ya untuk membuat sebuah kekuatan itu memang kolaborasi, kerjasama. Terlebih dari Pak Camat sendiri itu dia sangat-sangat apresiasi sekali pada RW 14, karena RW 14 itu lebur dengan DKM, sehingga menjadi satu. Apapun menjadi program RW, program DKM itu saling mendukung. Artinya memang Pak Camat sangat apresiasi sekali. Jadi moto kita itu kan bisa, kudu bisa, pasti bisa, yakin bisa Pak gitu. Insya Allah itu semuanya terlaksana dari program-program khususnya di bidang 1. Alhamdulillah. Kalau sebenarnya saya juga kalau tidak dibantu dengan seksi yang tidak bergerak, apakah tidak berjalan juga Pak. Seperti contoh itu Pak, ada kalau di sini kan kereta api itu lokomotif mah di depan Pak, tapi kalau di Jepang itu ada yang namanya Shinkansen Pak. Lokomotifnya itu di tengah Pak, jadi sebagai pendorongnya itu di tengah gitu, bukan di depan gitu. Jadi saya harapkan untuk di bidang 1 ini sebagai lokomotif pendorong atau yang mengeluarkan, yang bergerak itu di seksinya Pak. Karena mungkin dari kepengurusan DKM itu sebagai pemangku kebijakan gitu Pak. Maka dari itu nanti diharapkan karena di sini juga ada Pak Mantan Humas Pak Agus, bisa disampaikan nanti pengalamannya Pak gitu terkait di seksi humas ini gitu. Dan diharapkan nanti kepada seksi silahkan aja. Ini waktunya dibatasi juga Bu, tadi informasi bahwa kita ini hanya dibolehkan sampai pukul 11 Bu, karena pukul 11 nanti ada yang booking kembali Bu. Jadi ada waktu 1 jam untuk berdiskusi ataupun ingin menyampaikan ingin apa gitu di bidang 1, ataupun nanti mengutarakan program kedepannya Bu. Karena untuk hari ini mungkin nanti biar bisa kami atur. Dan untuk apakah ada saran juga ya tim piatunya untuk yang kita berikan ya tim piatunya yang di mana gitu, karena saya pun belum tahu juga untuk bisa nilai. Itu aja sih kalau dari saya mah pertanyaannya. Oh iya, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain dari Pak Dani, mungkin Pak Teddy, Mas, ada yang disampaikan? Enggak. Baik, mungkin bisa dijawab dulu sama Pak Dani. Untuk Asidik Peduli ini selama ini kan yang kita alokasikan untuk di dalam ya, di dalam ada, keluar ada ya, jadi di dalam ada, keluar ada. Nah maksud kami ketika ingin di satu sisi untuk publikasi juga begitu ya, apakah nanti teknisnya kita mendatangi yatim piatu, kemudian kita bikin spanduk, bikin acara kecil di sana sesuai dengan jumlah panti asuhan, jumlahnya berapa kita sediakan paketnya. Itu bisa seperti itu. Bisa juga kita mengadakan acara khusus, apakah bentuknya dalam acara pengajian umum atau mengadakan acara
khusus santunan yatim piatu, ya kita mengundang mereka gitu ya. Sebab untuk yatim piatu sebetulnya banyak ya, banyak, cuman kita sesuaikan juga dengan kekuatan kita. Namanya yang yatim piatunya tercatat ada berapa. Ya kebetulan saya sendiri kalau untuk mendatangkan yatim piatu itu ada penyuluh di Sekemirum ya, Cibenying Tawer dioptimalkan. Saya menitip saja, jangan sampai tidak tepat sasaran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada jemaah atau warga yang sakit ya, ataupun yang meninggal dunia, saya sudah nitip, sudah wanti-wanti tolong dari kas BKM itu mengeluarkan ya. Jadi siapapun yang termasuk warga kita yang terkena musibah, apakah itu sakit ataupun meninggal dunia, tolong nanti dari kas BKM mengeluarkan. Yang selama ini kita kan ketika ada yang meninggal, kita baru di kisaran kain kafan ya, yang kita gratiskan. Adapun nanti Sohibul Musibah memberikan kebaikan juga ke masjid, tidak kita tolak juga kan. Artinya sebagai cadangan untuk ke depan ya. Nah jadi untuk selama ini kita baru bisa di kain kafan, bahkan ke depan kalau kita memungkinkan ya bisa saja umpamanya kalau pemakaman kisaran 1 juta, bisa saja kita bantu setengahnya ya. Itu luar biasa Kesra provinsi yang menyatakan ternyata konsep kas nol itu yang yang digelorakan oleh Joko Karyan itu tidak seperti itu. Dikira kas nol itu kasnya tidak punya biaya sama sekali, tidak, tapi ada istilah pengalokasiannya. Jadi ada kas kecil, juga ada kas besar. Kas kecilnya bisa saja tadi 0 rupiah, tapi kas besarnya segala bentuk yang kita akan keluarkan itu sudah masuk ke perhitungan pembiayaan ya. Nah makanya kita pun ketika nanti uang yang ada sekarang namanya kita alokasikan untuk apa, otomatis kan dana yang ada itu sudah terserap, artinya tinggal kita nanti menggunakan saja, tapi di catatan itu kita 0 ya. Itu konsep kas 0 rupiah itu luar biasa ya. Bahkan kemarin juga alhamdulillah Pak Yudi itu bisa hadir ya. Nanti kita terapkan di masjid kita, karena yang namanya revitalisasi digitalisasi masjid itu memang sudah seharusnya ya. Alhamdulillah di kita dari segi digitalisasi ini sudah luar biasa dengan dakwah digitalnya, KHD-nya ya selalu diupload, ini juga luar biasa. Sehingga dengan munculnya di YouTube ya ataupun di Facebook, ternyata banyak yang ya mengenal masjid kita ya. Walaupun di dalam sendiri terus terang aja kami masih punya PR ya yang belum kita selesaikan. Yang pertama ID masjid ya. Jadi kalau kita klik umpamanya Masjid Asyidik itu sudah punya nomor registrasinya. Jadi orang itu akan titik itu ada ya. Apa itu dan yang begitulah titik koordinatnya maksudnya ya. Jadi ketika orang menyicip koordinat itu pasti Asyidik gitu ya. Nah itu kemudian juga masalah sertifikasi wakaf ya. Ini juga PR juga bagi kami sebagai pengurus, mudah-mudahan kita selesaikan ya yang sifatnya administratif ini ya, karena bagaimanapun ini merupakan PR dan tanggung jawab kita, ini harus selesai di masa kepengurusan kita. Apalagi program sekarang kan DRI sudah menggelontorkan berapa miliar untuk sertifikasi tanah wakaf. Kalau tidak kita manfaatkan, sama beliau juga beban mental di Desember ini harus banyak masjid-masjid yang masuk untuk disertifikasi wakafnya gitu ya. Nah mudah-mudahan di kita juga bisa ya.
besok atau lusa kita selesaikan. Pertama ID masjid ya, syaratnya itu kepengurusan DKM, artinya SK-nya itu kan ada perubahan ya. Kalau untuk ID masjid nggak apa-apa, yang lama juga lah, itu bisa cepat ya, karena tetap yang ditanya itu biasanya ketuanya ya, bisa ketuanya tetap. Kemudian yang kedua, sertifikasi tanah wakaf masjid ya, masjidnya kita sertifikat wakafkan. Yang perlu kita garap itu mengenai nadirnya ya, si penerima wakaf ya. Alhamdulillah kalau untuk ikrar wakafnya kan sudah, tinggal nanti pengesahan nadir dari BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Setelah itu nanti kita ke DMI kan, dari DMI nanti ke KPN. Kita tidak menggunakan biaya karena DMI sudah mengalokasikan itu satu sertifikat untuk masjid itu 2 juta rupiah. Kan kita sayang mengeluarkan 2 juta ya, kenapa tidak kita tangkap peluang ini supaya kita bisa gratis gitu ya. Mungkin nanti kita tinggal administrasinya kita garap ya Pak Yudi, mohon bantuan yang mulai hari ini ke depan, mudah-mudahan minggu pertengahan Desember lah ya, atau bahkan lebih cepat lebih bagus supaya tadi belum ditutup keuangannya ya. Karena Desember itu kan biasanya itu kebutuhan ya. Ini mudah-mudahan kita pun juga terbantu ya. Itu saja barangkali Pak kasih Mas ya, kita ada kebetulan Pak Deden juga suaminya sudah rutin ternyata melakukan santunan ya di wilayah kita juga di Pasirjati. Jadi setiap bulan sudah berjalan ya. Jadi kalau kemarin dari kesepakatan bersama sih di rapat bidang 3 kita akan menyisihkan anggaran minimal 500.000 DKM untuk asidiknya keluarnya. Jadi untuk anggaran yang sudah ada di asidik ke dalam, asidik ke dalam tetap dipertahankan anggarannya, tapi untuk yang keluar akan kita tambah anggarannya minimal 500.000 untuk yang asidik keluar. Yang mudah-mudahan bisa ditambah nanti di sidang berikutnya. Saya dapat undangan dari pelatihan pemulasaran jenazah dari Pokja 1 ya, Pokja 1 Sepasirjati. Nah kemarin saya latihan pemulasaran jenazah di RW 9. Nah mungkin ada rencana gitu, kepengen saya ada pelatihan untuk terutama ibu-ibu ya, mungkin insya Allah bapak-bapak mah sudah pada mahir insya Allah. Kalau kadang ibu-ibu tuh masih kurang untuk menerapkan untuk pelatihan pemulasaran jenazah. Nah pengennya ke depan, kemarin kan di sini udah ada ya yang gabung tuh bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah pengennya ini khusus ibu-ibu nih, minimal satu RT tuh ada perwakilan minimal 2 orang gitu. Karena kita kan satu RW tuh ada atas dan bawah gitu ya. Jadi pengennya minimal 2 tim aja. Satu tim itu misalnya 4 orang ya. Jadi misalnya 8 orang. Nah, jadi misalnya satu RT 2 orang, kita ada 7 kan ya, berarti satu RT 2 perwakilannya gitu. Ya untuk kain kafan dan lain-lain itu gratis dari masjid. Soalnya kadang suka ada yang nanya kan, misalnya ini teh harus diganti atau gimana gitu. Saya kan nanya ke siapa gitu ya. Itu yang pertama. Terus misalkan nih masalah masalah kuburan dan lain-lain itu kayak gitu seperti apa teknisnya. Jadi kan kalau ada yang nanya tuh Bunda, oh gini jawabannya gitu. Mungkin penjelasannya Pak Ustadz. Itu saja mungkin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda mengenai pelatihan, pada prinsipnya memang dibutuhkan ya tim pemulasara jenazah untuk ibu-ibu ya. Ketika diagendakan Bun untuk sekarang silahkan aja ya, sebelum berakhir Desember. Jadi bidang pendidikan dan pelatihan nanti ada program, artinya sudah melaksanakan program pelatihan pemulasaraan jenazah. Jadi nanti minimal betul itu tiap RT itu harus ada keterwakilannya ya, ada keterwakilannya. Jadi ada tim. Ketika di RT 1 umpamanya ada yang meninggal, pada prinsipnya yang bertanggung jawab itu tim dari RT 1. Akan tetapi nanti
dari tim yang lain juga, RT 2 dan lain sebagainya, bisa terjun juga ketika dibutuhkan, ya. Ketika dibutuhkan, artinya ada yang menangani dulu lah. Kalau berani sudah siap, itu lebih bagus, ya. Tapi kalau masih ragam istilahnya, ya, secara pengetahuan sudah paham, sudah bisa, tapi pada saat dipraktekkan kadang-kadang nulis kayak oke, mengatasi kadang-kadang pohon aku siun ya. Ya, kuragam lah istilahnya. Makanya ini perlu dibiasakan, bukan berarti harus banyak yang meninggal, gimana? Kan bisa pelatihan mah dengan boneka besar, ya. Dengan boneka umpamanya dengan itu bisa, ya, pelatihan memandikan mengkapan ini. Nah, itu untuk pemulasaran jenazah. Nah, untuk masalah kain kafan, ya, pada prinsipnya kami dari pengurus untuk kain kafan itu gratis, ya. Jadi warga kita RW 14 yang meninggal untuk kain kafan itu gratis. Nah, untuk pemakaman tadi kita belum bisa sampai menggratiskan. Ketika nanti umpamanya kekuatan keuangan DKM memungkinkan, kenapa tidak kita bantu? Umpamanya setengah-setengah dulu lah kalau belum bisa semuanya. Kalau biaya pemakaman 1 juta umpamanya, ya. Apalagi kalau pihak Pak RW Pamantan ini nelpon beliau ke petugas dari Nagrok itu bisa 600 karo, ya. Bisa 600, ya. Kalau yang lain itu bisa 2 juta aja. Anu genep ratus mah cenah sampean nol kalau jantan DF ya galina. Lamun 2 juta mah jero. Ya bukan begitulah, ya bukan begitu. Tapi kalau ada yang kenal biasanya negosiasi itu kekeluargaan sifatnya, ya. Jadi itu 600. Kalau 600 kan 300 semuanya dari DKM menyumbangkan, itu mudah, ya, tidak terlalu besar. Kalau 1 juta berarti 500, itu tinggal disampaikan saja. Nah, bagaimana umpamanya sohibul musibah tadi sampai umpamanya ada ini mah geringan dari masjid juga kan dari warga. Saya mah itu mau ganti kain kafannya saja tidak ditolak oleh kita tuh, ya. Jadi pada prinsipnya gratis, akan tetapi pada saat yang bersangkutan umpamanya mau hitung-hitung ke ganti beli ayah anu mau beli, umpamanya pilih DKM kaya cadangan, dia beli nggak apa-apa, tapi tetap pada prinsipnya adalah gratis, ya. Jadi istilahnya tidak usah umpamanya mau ganti enggak seperti itu. Tapi biasanya yang sudah sohibul musibah itu suka ada kebaikan juga, ya. Ada saya mau ganti, nggak apa-apa, kita terima saja, ya. Mudah-mudahan juga menjadi kebaikan bagi mereka, ya. Itu mungkin pun, ya, mangga diagendakan saja untuk pelatihan. Nanti untuk narasumbernya siapa, dari mana, maka alokasi biayanya berapa. Kemudian untuk snack yang hadir umpamanya tadi 14 orang plus umpamanya narasumber. Bapak Ketua 2 DKM Masidi, Ketua Bidang Bapak Sekretaris RW beserta jajaran, juga jajaran pengurus Masjid Asyidik Bidang 1 yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf apabila kesempatan ini saya diberikan waktu untuk menyampaikan pendapat, dan tentunya secara pribadi sangat mengapresiasi terhadap apa yang sedang dilaksanakan oleh seluruh jajaran pengurus CKM maupun pengurus lingkungan, dan saya sangat-sangat optimis apa yang terjadi Bapak Ibu semua dalam memperjuangkan lingkungan, berangkat dari apa yang pernah saya jalankan dan berakhir di periode Oktober kemarin. Tentunya akan lebih baik dan lebih baik lagi.
Cuman satu yang mungkin perlu saya sedikit sampaikan dalam kapasitas sebagai penasehat istilahnya terkait dengan agenda-agenda lanjutan dari apa yang sudah kita laksanakan bersama kemarin, yang itu menjadi opportunity atau peluang-peluang membawa kemaslahatan bersama untuk lingkungan, diharapkan menjadi agenda yang apa namanya, yang ditangani atau di handle atau dipegang dan di apa namanya, dikejar ya. Jadi salah satu hal yang masih saya terlibat dalam diskusi dengan BIC terkait dengan kegiatan yang lalu, yaitu terkait dengan kunjungan Bapak Menteri, bahwa dari kunjungan Bapak Menteri itu turunannya adalah harapannya membawa banyak atau kebermanfaatan untuk lingkungan kita. Salah satunya diskusi kami Pak Ustadz dan perwakilan dari PLN, yaitu terkait dengan kesanggupan untuk memberikan bantuan sumber air, itu dari PLN. Yang kedua, dari janji kunjungan Pak Menteri, ada hal yang perlu terus di follow up. Artinya ya, saya berharap apa yang menjadi peluang dari kegiatan kemarin itu ada yang mengawal, ada yang konsisten menjembatani ini jadi terlaksana gitu kan. Jadi ya itu harapannya tentu menjadi kebermanfaatan lebih luas untuk lingkungan, untuk kita semua. Jadi apa yang kemarin kita sudah riuh, hasilnya kita follow up, kita benar-benar tunggu, jangan dibiarkan menguap begitu. Itu saja sih kurang lebih yang saya minta ke semua jajaran, bahwa tentunya itu juga sedang diupayakan pastinya, tapi mungkin perlu. Sebenarnya kita akhiri, sebelum diakhiri kita baca doa dulu. Kira-kira sama siapa nih, Pak Lukman atau Pak Ajam? Sebelum kita tutup, kita doa bersama dulu, Pak. Atau Pak Ilyas, ada barangkali ya? Dan kita berdoa bersama, semoga pertemuan siang hari ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin. Kita tutup doa pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah.